Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali berjumpa Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, hati merupakan organ yang mampu melakukan regenerasi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun kemampuan ini ternyata memiliki batasan. Ketahui faktor apa saja yang dapat menghambat pemulihan hati, berikut laporannya untuk Anda. Hati memiliki kemampuan unik untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui proses regenerasi. Sel-sel hati dapat bertumbuh kembali untuk menggantikan jaringan yang rusak, sehingga hati masih bisa berfungsi meskipun mengalami cedera. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pemulihan ini. Salah satunya adalah usia. Semakin bertambah usia, proses regenerasi hati menjadi lebih lambat, sehingga risiko kerusakan yang irreversibel semakin tinggi. Konsultan gastroenterohepatologi, Dr. Rini Erbahtiar, SPPD KGH Mars Finasim, menyebut jika pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi lemak, dan paparan zat beracun, dapat memicu kerusakan hati yang lebih parah. Kerusakan yang sudah berkelanjutan dapat menyebabkan fibrosis dan sirosis. Jika hati sudah mengalami sirosis, sel-sel hati tidak lagi dapat memperbaiki dirinya dan fungsinya akan terus menurun. Dikatakan Dr. Rini, kemampuan regenerasi hati memiliki batasan tergantung seberapa parah kerusakan yang terjadi. Yang memperlambat itu bisa dari usia, ya. Untuk usia tua bisa lambat. Nah, kalau itu kan kita nggak bisa rubah. Ada juga yang memperlambat itu dengan pola hidup yang tidak sehat. Ada juga karena kerusakannya juga luas, berat, ya. Misalnya ada jaringan parut atau fibrosis sehingga dia tidak mampu lagi memperbaiki dirinya dengan baik atau sempurna. Meskipun demikian, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperlambat proses penurunan fungsi hati. Mengonsumsi makanan sehat, membatasi asupan alkohol, berolahraga secara teratur, dan menghindari paparan obat atau zat berbahaya dapat membantu hati tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Dokter ini menambahkan, hati merupakan organ yang luar biasa karena kemampuannya untuk memperbaiki diri. Namun tanpa pola hidup sehat, proses ini dapat terhambat dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, wacana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina korban perang dari jalur Gaza ke Indonesia ditentang keras ulama Sulawesi Selatan. Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Sulsel, Ustaz Dr. Abdul Rahim Razak MPD, menilai jika itu merupakan strategi terselubung untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan Indonesia menerima 1.000 warga Palestina korban agresi militer Israel di jalur Gaza. Wacana ini disampaikan Prabowo saat hendak bertolak melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki dan sejumlah negara Timur Tengah Selasa 9 April 2025 lalu. Namun rencana itu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menilai jika langkah tersebut berpotensi menjadi blunder diplomatik, sementara tokoh agama dan masyarakat memberikan pandangan kritis mengenai dampaknya. Salah satunya dari Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, MUI Sulsel, Ustaz Dr. Abdul Rahim Razak MPD. Ia menilai jika rencana itu harus dilihat lebih jernih dalam konteks strategi global, sebab dirinya menilai ada potensi siasat tersembunyi di balik pemindahan warga Gaza ke luar negeri. Untuk kemungkinan ada negosiasi dengan Israel supaya dia menampung. Coba bayangkan kalau 2 juta penduduk Gaza dipindah ke Indonesia, di mana mau ditempatkan? Kita di sini saya sudah, utamanya di Jawa itu kan sudah padat penduduknya. Kalau mau dipindahkan lagi ke sini, nah, jadi itu semacam siasat internasional agar supaya Palestina itu bisa segera dicopot dikuasai oleh Israel. Tapi insya Allah ke depan ini ya semakin keras Israel itu akan menghabisi Palestina ke Gaza, semakin kuat juga itu semangat daripada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan sekarang ini bukan hanya negara-negara Islam yang mendukung Palestina, tapi hampir seluruh negara-negara Eropa itu yang cinta perdamaian itu.
Ustadz Abdurrahim menambahkan solusi terbaik bukanlah memindahkan warga Palestina keluar dari tanah airnya, melainkan memperkuat solidaritas dan tekanan internasional agar penjajahan segera dihentikan. Ia berharap pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang menyangkut konflik global. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, menjadi mahasiswa dan wisudawan berprestasi merupakan dambaan banyak orang. Untuk meraihnya ada dua kunci utama yang dituturkan oleh Nurfaira Dwi Febrianingsih SH yang merupakan wisudawan berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berikut informasinya untuk Anda. Menjadi mahasiswa berprestasi tentu impian banyak orang. Namun bagaimana caranya meraih pencapaian gemilang di bangku kuliah? Nurfaira Dwi Febrianingsih SH, mahasiswa dan wisudawan berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berbagi kiat suksesnya. Ia menekankan dua kunci utama yang telah membawanya meraih berbagai penghargaan dan pencapaian selama menjadi mahasiswa. Nurfaira menjelaskan jika kunci pertama yang harus dimiliki adalah kegigihan. Di lingkungan kampus, potensi tersebut harus ditempa dan dibentuk menjadi sosok yang gigih dan tidak mudah menyerah. Nurfaira mengakui bahwa ia seringkali menggunakan waktu malam hingga pagi untuk berpikir keras. Ia memikirkan bagaimana mempersiapkan segala sesuatu secara optimal agar dapat sukses dalam setiap perlombaan yang diikuti. Selain kegigihan yang merupakan usaha secara fisik dan mental, Nurfaira juga menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam meraih kesuksesan. Kunci sukses berikutnya yang ia bagikan adalah doa dari kedua orang tua. Baginya, restu dan doa ibu serta ayah memiliki kekuatan yang luar biasa dalam melancarkan segala usaha yang dilakukan. Baik, kuncinya cuma dua, yaitu yang pertama tentu saja kegigihan. Sebenarnya semua tentu saja yang masuk di Fakultas Hukum adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang pintar. Namun di sini kita dibentuk untuk menjadi seorang yang gigih. Dan saya betul-betul dari malam sampai pagi sampai malam lagi itu waktu itu sering berpikir untuk bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan prestasi. Bagaimana caranya saya mempersiapkan segalanya untuk bisa sukses dalam ketika saya melakukan perlombaan. Dan kemudian yang kunci selanjutnya adalah tentu saja doa orang tua. Setiap saya ingin melakukan perlombaan, turun berlomba, itu saya tentu saja selalu izin kepada orang tua, minta doanya, dan saya tahu di setiap sujudnya orang tua saya itu saya selalu didoakan. Nurfaira menambahkan tips darinya dapat menjadi penyemangat bagi seluruh mahasiswa, terutama di lingkungan Universitas Hasanuddin, untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik setinggi-tingginya. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Pemirsa, kini hewan kuda menjelma menjadi bagian dari gaya hidup modern dengan makin diminatinya olahraga berkuda oleh masyarakat. Olahraga berkuda atau equestrian tak hanya menawarkan ketangkasan fisik, tapi juga kedekatan emosional dengan hewan yang dikenal setia ini. Nah, proses apa yang harus dilewati sebelum mulai berkuda? Sejak ribuan tahun silam, kuda telah menjadi sahabat manusia. Dari medan perang hingga jalur perdagangan, hewan berkaki empat ini pernah menjadi tumpuan utama mobilitas manusia di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, kuda tak hanya digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga bagian dari budaya, upacara adat, hingga penanda status sosial. Namun seiring perkembangan teknologi dan hadirnya kendaraan bermotor, peran kuda sebagai alat transportasi mulai tergantikan. Meski demikian, eksistensinya tak luntur. Kini kuda justru menjelma menjadi ikon gaya hidup dan olahraga yang diminati banyak kalangan, yaitu equestrian atau berkuda. Olahraga berkuda bukan hanya soal ketangkasan fisik, ia juga menciptakan ikatan emosional antara manusia dan hewan. Tak heran jika berkuda mulai banyak dilirik sebagai alternatif olahraga yang elegan namun menenangkan. Salah satu kunci utama dalam berkuda adalah membangun kedekatan atau bonding dengan kuda sebelum mulai menungganginya. Nah, kali ini kita akan belajar langsung tips dan trik berkuda bersama dengan Marwan,
Ketua Komisi Equestrian Sulawesi Selatan. Ya, jadi halo pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Marwan, Ketua Komisi Equestrian Sulawesi Selatan. Nah, bersama Pak Marwan nanti kita akan bincang-bincang soal bagaimana sih tips dan trik untuk menunggangi kuda, mengendalikan kuda, khususnya kuda pacu. Nah, nanti Pak Marwan akan menjelaskan bagaimana cara mengaturnya. Jadi langsung saja Pak, ini kita akan bincang-bincang soal kuda. Kalau boleh tahu ini kuda jenis apa ya Pak? Ini sudah termasuk kuda generasi. Kuda G, peranakan daripada kuda luar. Oke. Jadi ini hasil dari persilangan antara luar sama lokal. Untuk pejantannya luar, lokalnya betina. Oke. Untuk umurnya sekarang karena udah besar banget ya Pak kalau umurnya berapa Pak? Umurnya 7 tahunan. Kan ini untuk menunggangi kuda pasti ada cara-cara khususnya ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih cara menunggangi kuda dan bagaimana cara mengendalikannya Pak? Oh iya. Jadi kita di kuda itu sebelum menunggang kita perlu bonding dulu sama dia. Perlu taaruf dulu. Ya, saling kenal dulu sama dia, sama kudanya. Jadi ini makhluk yang sensitif. Dia tahu kalau ridernya takut, dia akan gelisah. Jadi trik-triknya itu yang pertama kita harus minimal kita lus dulu dia. Kenal dulu biar dia kenal, saling mengenal antara ridernya sama penunggangnya. Iya, jadi tidak langsung naik. Tidak langsung naik. Ya, kita saling kenal dulu sama kudanya. Minimal namanya ditanya dulu gromernya. Yang kedua kita harus tahu karakteristiknya kuda. Ya, gromernya mungkin kita bisa tanya sebelum naik karakteristiknya kuda ini apa. Kan setiap kuda beda karakternya. Contohnya apa karakter yang dimiliki masing-masing kuda itu yang paling? Yang dimiliki ada yang tidak suka dipegang, ada yang senang dilus-lus begini, beda-beda. Jadi memang harus hati-hati ya Pak, karena tidak semua bisa langsung dielus begitu. Kuda jangan di depannya, jangan di belakangnya. Jadi di samping begini. Kalau kita di samping begini, kalau dia mau menggigit, ini siku yang bekerja. Ini tujuannya. Kalau kita di depan, dia akan menggigit, tidak ada anunya kita. Tidak ada perlindungan. Kalau di sini samping begini, kita sikunya main. Kalau ini misalnya milih mulutnya begini, kita bisa mendorong begini. Begitu. Kalau di belakang takutnya di tengah. Nah, sudah dielus sih. Apakah sudah bisa langsung ditunggangi Pak? Jadi cara menunggang, cara naik di kuda dulu. Setelah kita sudah bonding, dia sudah tenang, kita bisa tahu kalau kuda marah, dia telinganya akan ke belakang begini. Kalau telinganya begini berarti dia marah, dia agak risih dia. Kalau ini sudah dia dalam keadaan stabil. Jadi mungkin ini yang praktek cara naik kuda yang benar. Praktek langsung ya Pak? Saya akan perkenalkan dulu alatnya. Ini namanya tali reins. Tali reins atau tali kendali. Kalau bahasa di kudanya tali reins. Tali reins. Nah, ini untuk mengendalikan kudanya. Kalau ini pelana atau sadel. Ini sit up. Pijakan kakinya kita di atas. Kita bisa langsung praktekin naikinnya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu rider itu sudah bonding dengan kudanya tadi, terus kita mau naik. Ini tangan kiri memegang reins-nya ini. Jadi badan menghadap ke membelakangi kuda. Menghadap ke sana. Terus kaki kiri menginjak stir up. Kemudian tangan kanan memegang ini. Kemudian gitu. Cara naiknya langsung naik. Tapi tetap butuh pendamping kalau pemula. Jadi di kuda ada beberapa teknik duduk di kuda. Jadi duduk yang benar di kuda. Ini badan ini tegak.
badan tegap tapi tidak tegang, rileks saja. Kemudian posisi kaki ini di bola-bola kaki, tidak ujung, tidak juga ke belakang. Jadi dia di bola-bola kaki. Oh, di yang bagian depan. Bagian depannya. Jadi posisi tumit ini satu garis tegak lurus dengan telinga. Oke. Sehingga membentuk postur tubuh yang tegap di atas. Nah, kalau sudah begini gimana, Pak? Kalau sudah begini, jadi saya jelaskan dulu di kuda itu ada beberapa momen. Yang pertama jalan biasa, itu namanya wall. Yang kedua trot, yang lari-lari kecil, itu namanya trot. Kemudian yang ketiga yaitu canter. Canter yang lari kencang. Yang keempat itu galop. Yang sekencang-kencangnya. Jadi ada pasti arahan-arahan khususnya untuk walk ataupun ya ada. Jadi di kuda pengendaliannya semua di kaki. 70%-nya di kaki. 70%-nya di kaki. Ya ini hanya 5-10%. Sisanya itu di postur kita ini, di postur badan. Postur sangat mempengaruhi. Gravitasi ini postur mempengaruhi. Ya, jadi ini cara pegang ini range ini, cara pegangannya ada cara pegangnya. Ini pegangannya ini kelingking masuk baru 3 jari ngambil seperti ini. Ada tujuannya. Ya, tujuannya di sini ada 2 kuncian. Kuncian pertama di kelingking, kunci yang kedua di jempol. Jadi ya, ketika kuda kuat, seperti yang saya bilang tadi, ketika kuda kan beda-beda karakter. Ada yang kuat tenaganya. Kalau kuda kuat tenaganya, kita gampang mengendaliinnya. Kalau pegang begini, kalau kuda kuat ini akan melorot begini. Nah, gitu. Ini posisi tangan ini rapat. Jadi dari siku sama range ini satu garis tegak lurus. Itulah posisi bang. Jadi tangan tetap di bawah begini, membentuk satu garis tegak lurus. Range-nya lembut, tidak ditarik, tidak juga dikendorin. Dikendorkan. Iya. Tegak lurus ya. Tegak lurus ya. Jadi kita sudah ini wudhu yang benar. Kalau kita mau kasih wall atau jalan, tinggal di kontak aja. Di kuda ada 3 perintah. Yang pertama dengan kaki kontak. Nah, kalau dalam di kaki kita kontak tidak jalan, berarti bisa pakai suara. Ya, itu kuda-kuda tertentu bisa pakai suara. Itu berarti. Contohnya Pak, kalau misalnya kuda-kuda tertentu suara yang digunakan untuk mengarahkan? Itu tergantung dari pelatihan dasarnya. Pembiasaannya. Nah, kalau kita biasakan dengan suara, dia akan paham dengan suara. Memang dilatih dengan suara. Dengan suara, ya. Arahannya juga dengan suara. Yang ketiga kalau yang pertama, yang kedua tidak bisa, berarti pakai pecut. Cambuk. Cambuk. Ya, makanya biasa ada cambuk. Jadi kita coba jalan. Ayo. Kontak kaki. Buat. Ini. Lagi kontak. Tangan. Ini dilatih dengan suara ya Pak, karena Oke, stop. Kalau stopnya bagaimana Pak? Kalau di kuda berhentinya tarik dua-duanya. Dua-dua tali range. Dua-dua tali range ditarik. Badan ikut ke belakang. Gini ya Pak? Iya, badannya ikut ke belakang. Ada tujuannya. Kalau kita tidak cuman ini ditarik, terus badan tidak ke belakang, yang saya bilang tadi, kalau kudanya kuat, dia akan menarik kita. Pada saat kita ini saja ditarik, kalau kudanya menarik, kita akan jungkir ke depan. Kalau posisi badan kita ke belakang, kalau dia menarik, kita tetap di posisi netral, posisi tegak tadi. Memang tetap kembalinya itu ke posisi tegak ya, karena itu berpengaruh pada pergerakan kuda gitu. Jadi di kuda ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus percaya diri. Jangan takut. Karena kuda bisa merasakan. Kita harus percaya diri. Yang kedua, kita harus fokus. Fokus di mana posisi kaki kita, posisi tangan, badan. Dan di atas kuda kita harus menjepit paha dalam yang bekerja rapat. Paha dalam yang rapat. Ini rapat.
Bukan tidak pakai tenaga ya, rileks saja, rapatnya rapat rileks, nggak pakai tenaga. Kalau misalnya posisi duduknya Pak, mungkin bisa dicontohkan posisi duduk kuda salah satunya mungkin yang bisa dicontohkan langsung bagaimana cara mengarahkan untuk duduk seperti yang dibilang tadi. Wah, kita coba sitting dulu, sitting trot, coba trot. Kita trot ke sana, sitting, duduk saja, duduk. Tangan rapat, duduk, trot. Nah, balik, sini balik. Itu kalau cuma duduk saja namanya sitting trot atau duduk berat. Ya, jadi pemirsa itulah tadi cara yang diberikan langsung oleh Ketua Komisi Equestrian Sulawesi Selatan tentang bagaimana tips dan trik untuk menunggangi kuda dan supaya kuda yang ditunggangi itu bisa langsung memiliki chemistry dengan penunggangnya. Jadi pemirsa, bagi yang mau menunggangi kuda, silahkan hati-hati dan tetap pada pengawasan ketat dari pemilik kuda. Sekian dari saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bonding yang kuat dengan kuda tak hanya mempermudah proses latihan, tetapi juga menciptakan hubungan saling percaya yang menjadi fondasi utama dalam olahraga ini. Kini equestrian menjadi kegiatan yang tak hanya melatih fisik, tetapi juga fokus, disiplin, dan kepekaan emosional. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarni Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.